Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi bagaimana Bu tanggapan Ibu tentang program yang saya buat? Waduh, programnya bagus ya, karena anak-anak itu kan memang kalau sekolah kita ini harusnya 100% masuk di perguruan tinggi, kemudian melanjutkan kalau bisa ke luar negeri. Jadi memang harus ada persiapan khusus. Bagus, Ibu dukung. Ada saran Bu? Sarannya Tambahan apa? rasa mungkin waktunya itu perlu dipikirkan kira-kira kapan ya, lebih detail lagi step by stepnya. Kan saya bersiapkan. Terima kasih Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Pak Iksan. Ya, jadi bagaimana menurut Bapak tentang program yang akan saya buat sebagai guru BK? Sebelumnya boleh dijelaskan lebih rinci dulu Mbak programnya gimana? Jadi rencananya ini program itu akan dimulai pada kelas 11. Jadi mulai akhir Juli. Jadi kita sudah tahu kan cita-cita mereka mau kemana, karena kita kan fase F ya. Jadi anak itu dalam satu kelas nanti mau disurvei dulu cita-cita mereka kemana. Jadi mereka itu akan dikelompokkan berdasarkan cita-cita. Jadi kayak kegiatan kokurikuler lah ya, pemantapan materi. Nah, jadi misalnya materi yang kita pelajari pertama itu tentang program linier. Nah, jadi mana materi program linier itu yang misalnya sering dipakai untuk soal-soal STAN, mana yang sering dipakai untuk soal-soal tes masuk perguruan tinggi, atau soal matematika yang waktu mereka kelas 10 juga boleh. Jadi setiap minggu, setiap kelompok itu laporan, mereka jelasin dulu pembahasannya, saya validasi dulu, kalau benar baru boleh publikasi. Nah, publikasinya boleh 3 jenis, lewat nading, bertahap untuk pengumpulan buku, atau mereka publikasi lewat media sosial masing-masing. Boleh lewat YouTube, boleh lewat TikTok, tapi tetap mengetek satu-satu. Nah, jadi harapannya itu, jadi mereka itu dalam kelompok itu sudah bisa saling sharing pengetahuan. Mereka juga bisa kreatif, ya kreatif misalnya mau publikasi supaya menariknya bagaimana. Jadi bisa amal jariah juga lah, bagi-bagi ilmu, tapi juga mereka belajarnya makin paham. Kalau kita misalnya ilmu makin dibagi kan makin ngerti. Terus mereka juga bisa lebih siap ketika mau tesnya tahun depan. Gitu sih. Nah, gimana? Baik, untuk kurikulum Merdeka untuk anak yang fase F kelas 11 itu kan memang kelasnya sudah dibagi berdasarkan minat bakat kemampuannya. Otomatis mayoritas anak yang ada di kelas itu tujuannya itu mirip-mirip. Jadi mungkin ada yang berbeda, mungkin satu kelas itu mungkin kesehatan, ada yang mau ke dokter, ada yang mau ke perawat, mungkin misalnya ada yang mau ke biologi murni mungkin. Cuman kan tes masuknya kalau untuk kedinasan atau ke perguruan tinggi itu kan sama. Kedinasan pasti di SKD, perguruan tinggi pasti di UTBK. Jadi kan pasti nanti kategorinya cuma terbagi jadi 2 kelompok. Di UTBK juga itu dia nggak ada kelompok saintek, nggak ada kelompok sosum, jadi pure UTBK aja. Dan matematikanya juga kan pasti sama semua berarti kan. Berarti kelompoknya mungkin cuma terbentuk 2, sekolah kedinasan sama perguruan tinggi. Atau kalau misalnya ada yang mau keluar, berarti kelompok ketiga yang mau keluar kan ya soal ini. Oke. Mungkin untuk karena kan tujuannya untuk tes masuk ya. Kalau misalnya jalur undangan kan hanya pakai nilai. Mungkin ini tujuannya untuk tes masuk. Jadi mungkin karena di kurikulum Merdeka itu mengutamakan pembelajaran berdiferensiasi, jadi mungkin kelompoknya itu dibagi berdasarkan kesiapan belajar mereka, karakteristik siswanya sesuai dari asesmen di awal. Karakteristik mereka gimana, mungkin lebih ke karakteristik gaya belajar sama karakteristik kemampuan awal mereka udah di mana di aljabar misalnya. Di aljabar itu karakter awalnya udah di mana di asesmen pertama, baru pembelajarannya dilakukan berdiferensiasi. Mungkin boleh diferensiasi konten gitu, proses atau produk. Kalau produk tadi ialah yang mau publikasinya tadi lewat apa? Kalau proses ya maksud tadi secara berkelompok tadi ya bisa mereka mengerjakan di mana saja. Karena untuk tesnya kan jatuhnya memang mayoritas terbagi jadi 2 itu aja, SKD dan UTBK. Mungkin lebih utamakan ke diferensiasinya aja. Tapi mungkin kalau untuk anak yang maksudnya kita bukan ini anak ya, ada anak itu kan kadang dia juga mempersiapkan ke jalur mandiri, itu gimana itu?
jalur mandiri itu kan karena dia namanya mandiri berarti dia tiap universitas beda-beda. Cuman biasanya mandiri itu secara umum terbagi jadi dua. Ada yang mandiri dia pakai nilai UTBK, ada mandiri yang dia tes ulang. Jadi kalau misalnya dia mau pakai yang jalur UTBK otomatis kan dia sudah belajar, sudah persiapan yang tadi. Tapi kalau misalnya dia mau ambil tes ulang, biasanya tes selain dari UTBK itu nggak sesulit di UTBK. Mungkin yang dipersiapkan lebih bedanya kayak di Undip atau misalnya ke UI dia butuh bikin esai. Mungkin yang dipersiapin bikin esainya. Bikin esai berarti akan lebih baik juga kalau dia dikasih bimbingan esai berarti ya kita nih ya. Esainya biasanya kalau nggak terkait sama jurusan yang dia pilih, terkait sama pengamalan Pancasila biasanya. Profil pelajar Pancasila itu. Jadi, berarti karakteristik apa yang mereka sudah punya, antara misalnya apa kreatif, benar kritis, mandiri, atau misalnya tadi sama jurusan yang dia inginkan kan sudah asesmen di awal cita-citanya mau jadi apa. Itu mungkin esai berarti. Berarti lebih baik kalau misalnya nanti itu saya lakukan dulu assessment, baru kita nanti menempatkan berdasarkan kemampuan awal mereka sama kesiapan mereka. Jadi akan lebih mudah memberikan bantuan berdasarkan kemampuannya. Mana yang harus kita lebih fokus, mana yang harus sudah lebih mandiri. Oke. Nah, mungkin itu saja Pak ya. Terima kasih atas sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih ini Ibu sudah bersedia hadir sebagai wali murid, orang tua. Bagaimana menurut Ibu tentang program yang tadi saya paparkan? Terima kasih atas undangannya Bu Eliga. Saya sebagai wali murid dari siswa yang Ibu ajar merasa sangat senang sekali dengan program yang Ibu berikan kepada anak kami, karena ini bisa membantu siswa untuk lebih mempersiapkan diri setelah lulus nanti mau bagaimana gitu kan. Tapi mungkin pada saat pemberian tugas itu dilihat kembali apakah pada saat itu mereka sedang sibuk ulangan atau apa, jadi tidak berbenturan seperti itu. Dan mungkin kalau misalkan pada saat mereka ada waktu luang, seperti misalkan pada saat class meeting, itu kan mereka kan nggak belajar ya. Nah mungkin pada saat itu bisa diberi lebih untuk tugas mereka untuk mempersiapkan diri untuk ke jenjang yang berikutnya. Ya mungkin dari saya itu saja. Berarti disesuaikan waktu. Kalau memang anak-anak lagi padat acara mungkin bisa aja kita liburkan ya. Tapi kalau misalnya lagi kosong atau bisa class meeting atau jeda antara misalnya dari setelah ujian jadi mungkin bisa ditambahkan. Oke. Terima kasih Ibu ya. Senang sekali saya. Terima kasih dukungannya. Semoga sukses Bu Eva. Amin. Untuk anak-anak kita juga Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Makasih ya, meskipun agak capek ya. udah selesai USN. Semangat. Nah, gimana nih menurut Pati sama Adit? Yang tentang memaparkan tadi, Adit dulu. Kalau tentang itu tuh bagi Adit sih itu bagus sih, karena kita sesama orang bisa saling lebih mengerti minat yang kita tuju kan dengan orang yang punya minat yang lebih sama, jadi saling membagi informasi yang kita punya dengan orang yang lain, jadi kita lebih mengerti dan lebih bisa itu yakin lah dengan pilihan kita. Oke. Kalau Pati? Kalau Pati juga kurang lebih sama-sama kayak Adit itu ya, kita belajar sesuai apa yang kita sukai, apa juga yang kita tujui untuk kedepannya. Berarti semangat lah ngikutnya ya. Insya Allah. Oke, berarti bismillah awal tahun depan ya. Ya. Oke, makasih Nak. Assalamualaikum. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama,
bahagia.